By the way, ini keren banget ya. Famous Brother ini punya album juga begitu kan. Tadi lagunya Juwita dari album Stay With Me. Stay With Me. By the way, aku mau kenalan dulu. Gimana sih sebenarnya awal mula dari Famous Brother ini? Oh, kayaknya boleh dijelaskan dulu ya dari Pak Carlos. Pak Carlos. Sebenarnya dia nih yang pertama nih. Ya, Oh iya? dia yang bentuk. Ya. Oke, awalnya berarti siapa aja atau mau dari awal kalian formasinya udah berempat? Belum. Oh enggak. Belum. Oke, ceritain kalau kayak gitu. Awalnya gini aja, singkat aja sih ya. Yang panjang. Singkat aja. Paham enggak gitu ya? Oke. Dulu tuh Mic-nya deketin. Oke. Dulu waktu itu di sekolah mau bikin band, tapi nggak ada orang-orang sefrekuensi. Nah, di lingkungan itu nggak ada yang sefrekuensi, akhirnya saya ngajak Marcel. Nah, awalnya dua dulu tuh gabut-gabut, Iya. bikin Bikin aransemen lah, aransemen bikin gitu ya, nulis lirik gitu nulis ya. lirik. Soalnya fun fact juga sebenarnya dia kakaknya. Oh, gua tuh mikir tadi ini Famous Brother tuh maksudnya Ya. apa kakak adik gitu kan? Oh, ternyata bener. Iya, betul. Dia aja. Iya. Yang lain. Iya. Setelah itu saya nemu nih. Nemu nih. Gimana nemunya? Nemu basis gitu ceritanya tuh ya. Oh, ini bagus nih gitu cara mainnya gitu. Satu frekuensi juga kita nih ya. Nah, kita tarik juga nih. Set. Ya, Ya, jadi gitu. awal mulanya tuh tahun 2020 ya. Ya 2020 tuh dia sama kakaknya ngeband. Dia kan pertama tuh nggak ada yang sefrekuensi gitu kan sekolah. Jadi ya udahlah nggak ada lagi. Jadi kakaknya diajak gitu. Terus nyoba cari-cari player, basis, drum. Iya. Kayaknya belum ada yang cocok ya. Iya. Jadi Iya, ini. tahun 2020 tuh ngajak gua lah ngeband. Guys ngeband. Band apa nih? Udah ikut aja katanya. Asik. Oh iya asik, iya. Kayak gua coba sama mereka ngeband bener asik. Asik sendiri. Iya. Akhirnya gak enak. Oke. Ya asik lah. Oke Kal- lah. Kalau ya lanjut Klop dan juga abis itu kita lanjut sampai sekarang. sampai sekarang. Kalau siapa Marcel sama Carlos kan saudara nih. Iya. Berarti Famous Brother ini kalau dihitung dari tahun 2020. Ya benar. Sekarang 2025 berarti udah 5 tahun lah ya. Dalam waktu 5 tahun sudah berapa karya yang dihasilkan berarti? Untuk karya, alhamdulillah kita sudah mencapai single yang keempat gitu. Terakhir kita rilis itu di bulan Juni tanggal 30 single keempat kita. Wah keren. Aku apresiasi banget buat kalian dan selamat atasnya. Sebelumnya ganti-ganti formasi atau dari awal emang ini aja? Sebenarnya bukan ganti informasi ya, cabut pasang personil. Ya. Itu maksud gue. Iya, betul. Cabut pasang. Berasa apa gitu gue? Iya, cabut pak. Ya Jack kan. Bau, Iya Jack. Jack gitu. Oke, sampai sekarang udah bener-bener Ya, klop. klop begitu ya. Oke. Nah, kalau tadi lagunya Juwita yang udah dinyanyiin di awal itu dari album Stay With Me. Boleh dong diceritain proses kreatif dari Stay With Me. Asik. Juwita. Ya, apanya? Liriknya dulu mungkin ya. Boleh. Kalau untuk liriknya temanya tuh dari kayak percintaan Iya. Gen Z kali ya. Enggak, gue curiga percintaan siapa di antara kalian ini? Ini yang ini udah di jangan gua Capek dah. Ya udah, langsung lu klarifikasi di sini dong kalau gitu. Bener emang. Mau ngelak gimana lagi? kayak temanya tuh jadi si cowok untuk ya bisa cowok bisa cewek lah. Si orang ini lagi jatuh cinta kepada orang baru ini, cuman satu sisi lain masih keinget yang dulu. Aduh. Ada trauma. Iya. Jadi kita mau jadi ya kita Iya. lagi. Lo aja Iya. Jadi seseorang itu mau membuat halaman baru atau mau dengan pasangan itu ke distract dengan masa lalu. Oh gitu. masih ada luka hati yang kemarin. Ya. Tapi lu pengen sama si Juwita ini nih. Pengen ya lo? Pengen sebenarnya. Tapi ya gimana? Oh gitu. Tapi lu udah pernah nembak belum? Mas, udah mas keringetan. Enggak, langsung aja deh. Kalau misalkan Juwitanya nonton nih, lu pengen ngomong apa?
Gue sayang sama lo. Us. Kelas. Gue baru kali ini langsung sefrontal itu ya. Tapi sekarang hubungannya apa berarti sama Juwita itu? Sekarang ya sebatas tanya kabar saja. Oh gitu, tanya kabar aja. Tapi dia tahu nggak ini lagu buat dia? Kemungkinan Tahu nggak dari tahu. gua kan ya. Gua masih tahu. Kayaknya ini dia yang bocorin dah kayaknya. Ya. Oh gitu. Masa habis ini berantem kayak Mas. Oke, lanjut lagi. Itu berarti true story ya? Ya, Dari true pengalaman story. juga, oke. Kayaknya sih rata-rata true story ya. Bisa true story buat bisa yang lain juga sih ya. Di Gitu. percintaan Gen Z ini kayaknya. Iya. Terus dalam unsur musiknya juga menurut saya unik ya. Unik ya pas kita produksi tuh. Ya, dari segi aransemennya menurut saya kan genre kita nih mengarah ke popang ya, sebenarnya popang. Cuma kayak ada unsur-unsur iya sih. Unsur-unsur Ya karena pas kita pertama itu kan kita beda-beda genre ya. Iya. Yang masuk dia apa tuh metal lah. Saya ya melo-melo lah. Wih. Baru kali ini keras di sini popang, terus Marcel juga rock. Iya. Kalau Gusti apa Gus? Religi waktu itu. Wih. Oh, pantesan dia jago main kajun tuh karena Diam-diam. ketimpangan. Oh iya. Berarti dulunya lu band tabok ya? Iya gitu aja. Oke. Berarti sekarang tuh emang pure kalian itu popang. Ya. Ya popang alternatif pop lah. Alternatif pop. Oke. Pop. Iya, pop. Gua langsung nyapu nih ya. Ya, makasih ya. Iya gitu. Oke. Tapi kalian selama 5 tahun ini kan udah popang atau alternatif pop gitu kan. Ada nggak pengen nyoba? Kayaknya kita harus coba genre yang lain gitu. Atau tetap stretch ke sini aja? Aduh. Ada sih ya. Ada. Tapi kita tetap mengarah ke sana, cuma dalam komposisi musiknya aja mungkin gitu. Kayak ada dari melodinya ada sentuhan dikit ngeblues atau ke rock gimana. Semua kemungkinan bisa terjadi ya, karena lihat perkembangan di musik Indonesia ini kan untuk bisa dilihat dari band-band sekarang dulunya genre apa, sekarang juga udah genre apa gitu. Tapi ada poin yang penting, semasih si orang-orang ini yang buat pokoknya tetap sama lah genrenya itu, gitulah. Ya rasanya ya. Iya. Iya, genrenya ya. Walaupun genrenya berbeda, kalau si orang ini yang yang membuat masih atau membuat si orang ini masih di band satu itu, warna ya. Iya, warnanya tetap ya Famous Brother gitu. Oke. Jadi Famous Brother ini kan popang. Kalau orang pengen tahu atau pengen denger yang menjadi ciri khas dari Famous Brother tuh apa? Yang membedakan dengan band-band lain? Nggak mau saya lagi nah, Gusti. Aduh dilempar. Mungkin ini ya, apa ya? Kita nih popang, cuman ada yang unik dari musik kita tuh seperti progresinya. Seperti ada lik-liknya. Iya, kayak gitu. Karena kita mengikuti perkembangan di sekarang ya. Karena buat popang bisa popang inilah apa? Variasi gitu. Ya. Ya nggak terlalu flat, bener-bener popang. Popang. Iya. Tetap mengikuti bagaimana tren yang ada begitu ya. By the way, kalian ini di bawah naungan label atau semua proses kreatifnya dilakuin sendiri sampai mixing, mungkin produksi, promosi? Kita melalui label kebetulan. Ya. Label Dreamline Management. Ya, kebetulan nama label kita Dreamline Management. Kita produksi karya-karya juga diurus dengan label kita Dreamline Management itu. Oke. Kalian masuk label dari awal berdiri atau baru-baru atau gimana? Baru-baru ya. Baru. Dari kapan berarti? Tahun 2024. Oh, baru tahun kemarin. Kemarin Ya? kita masuk. Oke. Nah, apa perbedaan ketika kalian join label sama sebelum join? Oke. Perbedaannya cukup drastis ya. Mungkin dari tertatanya kita produksi ya. Produksi kita harus ini dan panggungan atau jam terbang seperti itu ya.
ya mungkin lebih tertata aja sih gitu waktunya. Ada di mana waktu kita untuk ya nih produksi untuk kumpulan untuk ini Di manage lah. di manage gitu. Untuk karyanya harus tanggal berapa, terus kita diiklanin kayak gitu-gitulah. Oke. Gue kepo sih sebenarnya di antara kalian semua mungkin dari Fems dulu deh, Fems Brother sendiri ada nggak sih band atau musisi yang jadi inspirasi atau arah kiblat kalian deh? Oh. Banyak ya. Banyak sebenarnya. Sebenarnya masing-masing beda-beda ya. Boleh. Beda. Mungkin dari Roberto, Carlos ya. Saya kalau untuk di Fems Brother ini lebih mengarah ke Senderlon Oke. atau enggak Super Minis Dead. Oh iya. Untuk warna yang iya. sekarang. Gitu. ya. Oh itu pang banget berarti dulu ya. Iya. Bener-bener. Kalau gua jujur pertama gua kenal musik itu gua belajarnya ya kayak The Beatles kayak gitu-gitu. Terus Rolling Stone, lebih ke rock-rock zaman 80 70-an lah gitu. Mungkin sama. model. Berarti sama dong seleranya kita ya. Nyamain loh. Emang lo apa? Mau disebut nggak ya? Ya udah. Nggak apa-apa kali ya. Iya. Arah sih saya sebenarnya dulu tuh ya mungkin udah terlihat dari gitar juga kan ya. Ada tengkorok-tengkorok dikit kan. Ya dari Avenged Sevenfold sama Dream Theater sih mungkin itu. Ini kalau dari grup religi yang mana? Kasih Daria. Ini sih Marawis Alma. Dia udah nyampe di New York loh dia. Ngefans gua. Keren. Keren. Kemarin Ya. baru denger gua Kasih Daria. Oke. Kalau untuk bermain dan drum di Fems Brother sendiri itu ya sama sih sebenarnya dari Stand Here Alone juga ya. Tapi kalau untuk ngedengerin drum umum sih ada band luar namanya Offspring. Offspring. Ya. Oke. Nah, gini, kan kalian udah punya referensi atau panutan sendiri lah ya untuk arah band kalian seperti ini. Gue pengen nanya, di kalian kan udah 5 tahun nih, Fems Brother hadir di industri musik di Banten begitu. Gimana kalian ngelihat perkembangan industri musik di sini? Pasti kalian mengikuti dong dari setiap tahun. Iya benar. Gue pertanyaannya kayak pertanyaan ini ya, Saya suka serius itu. banget ya. Agak berat nih. Oke. Gimana? Ya. Sebenarnya dia nih yang udah melantang melintung Iya. musik Serang. Kelana Gimana ya? Gimana sih Jan? Ya sebenarnya apa ya? Mulai mungkin dari awal kalian 2020 waktu itu mungkin belum banyak gitu kan yang join di industri musik, sampai sekarang kayaknya udah banyak banget gitu. Oh iya. Cuma yang apa? Kalau saya dulu ya mungkin banyaknya festival-festival seperti itu. Jadi perbedaannya yang sekarang tuh untuk festival musik-musik itu kayak kurang. Mungkin anak mudanya apa gimana gitu ya kayak beda zaman kita pas muda tuh ya zaman saya SMP SMA gitu misalkan ya ada nih festival band atau ini jadi kayak bahwasannya saya ngeband tuh keren gitu. Dulu di Keren. Serang itu masih banyak festival-festival Mas. gitu ibaratnya. Sekarang itu kayak udah sepi entah kenapa ya. jarang. Jarang sih festival. Mungkin kurang dukungan Atau mungkin gitu mungkin. gitu. Oke. Kalau untuk festival pelajar seperti itu ya. Iya. Oh iya sih bener ya. Gue juga oh iya bener. Gue jadi mikir iya ya kalau sekarang tuh makin kurang ya Kayak festival kurang. belajar gitu. Apalagi ada yang ada paling panggungan atau panggungan biasa gitu ya. Iya. Dulu tuh masih ada lomba-lomba drum, gitaris terbaik kayak Gitaris gitu. terbaik Iya. gitu. Rame lah di musik Serang ini. Yang pernah diikutin apa? Festival apa? Lomba apa dulu? Festival sih pernah di itu mah dari saya dulu ya. Iya enggak apa-apa. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Terakhir tuh saya nemu festival itu di Pandeglang. Oke. Di Pandeglang, nama festival itu Proxy Pandeglang itu tahun 2017 kalau nggak salah. Iya 2017 itu. Di Serang juga ada waktu itu kayak lomba drum, itu yang ngurus ada namanya Dekade. Oh iya. Oh, Dekade. Iya. Terus kayak Salbay kayak Ya gitu. Salbay itu dulu. masih Iya ramai. Salbay masih ini. Itu orang-orang musik lah, tokoh-tokoh musik Serang dulu ya. Tapi sekarang entah kenapa kayak udah mulai sepi, berkurang gitu. Oke. Jadi mungkin buat kamu nih kayaknya bisa dibuat pelajar-pelajar gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin boleh lah nggak ada wisuda, tapi Iya.
gak mesti nggak ada festival juga kan? Iya, betul. Nah itu sekarang itu harus kita lebih kreatif untuk musisi sekarang karena udah nggak ada yang nyodorin lagi, harus kita yang Iya. mulai kreatif terus misalnya berkarya atau mencoba event Iya. keluar mungkin gitu. Harus explore. Iya. Harus explore. Mungkin ini juga buat saran juga di Kota Serang ya. Apa tuh sarannya? Coba langsung dong. To the point aja dong. Sarannya gimana nih sarannya? Apa itu, Bang? Sebenarnya dari Gusti sih ngomong. Gimana sih Gus saran? Ya sarannya ya diramain lagi untuk festival-festival dan event-event di Serang. Juga band-bandnya juga saling support. kayak gitu. Oke deh, kita masih bakal lanjut lagi teman Prodo, kita masih bakal ngobrol-ngobrol, tapi kita mau dengerin dulu salah satu lagunya lagi dari album Stay With Me dari Famous Brother. Apa kali ini lagunya? Berharap kau tahu. Oke, berharap kau tahu. Ini masih ada hubungannya sama lagu tadi nggak sih? Masih sampai akhir album kan? Oke deh, pemirsa dan pendengar Musik Brainer, kita dengerin dan kita lihat dulu nih penampilan atau perform dari Famous Brother. Berharap kau tahu dari album Stay With Me. Check this out. Hari demi
baik, itulah dia lagu dari Famous Brother yang judulnya adalah Berharap kau tahu. Berharap Kau Tahu. Juwita, aku berharap kamu tahu kata. Masuk ya. Nyambung ya. Gue senggol lagi kan jadinya. Tapi by the way, lagu tadi gue tanya lagi, masih nyambung gak sih sama Juwita? Gimana vokalis? Iya. Nyambung gak sih? Ya jujur li, nyambung. Jujur lu nyambung gitu ya. Kayaknya dalam banget gitu. Iya. By the way, kita lagi ngomongin festival dan ini ada informasi menarik buat teman-teman, buat Famous Brother, sampaikan juga buat labelnya. Nanti di beberapa waktu mendatang itu bakal ada Musikpreneur Awards. Jadi buat kamu nih band-band yang ada di daerah atau di Banten contohnya, itu bisa ikut Musikpreneur Awards yang ada beberapa kategori. Lengkapnya nanti dibaca aja, nanti oke di Oke, infonya siap. ya. Oke. Dan aku harap sih kalian bisa ikut dan menang ya. Supaya bisa nanti kita tuh bangga di sini. Amin. Gue doain sih pastinya. Ayo kita ikut. Gitu. Gas bro. Kita lanjut lagi teman Pro 2, kita masih kepoin gimana vokalisnya ini punya lagu isinya buat satu orang semua. Oh. Aduh, jadi ketahuan kan? By the way, tadi lagu Berharap Kau Tahu, proses kreatifnya masih sama nggak? Kayak yang lagu-lagu Juwita tadi. Lirik kalau untuk berharap dia yang bikin. Oh gitu. Iya. Apa? Gimana ceritanya? Tuh kan deg-degan. Aduh. Pasti berantem di balik ini. Oh, tar dulu. Ngomongin pasti berantem nih, kayaknya yang sekarang bukan Juwita yang dimaksud. Bukan. Oh. Capek gue. Babak belur keluar dari sini ya. Bener. Gimana sih, Jan? Apa? Liriknya? Iya, jadi Berharap Kau Tahu ini menceritakan tentang seseorang yang jauh ya, seperti LDR, seperti itu. Tapi kita berandai-andai aja, sebenarnya mah belum jadi, cuma berandai-andai aja ya. pacaran? Iya, belum pacaran. Atau lo pacaran? Iya kan, mas gua Bagus nih, kocak gak tuh? Guys, terima kasih. Enggak ya. Dikulitin live gak tuh di sini? Harusnya lo ngomong kayak ini cuy eksklusif ya, cuma di sini gue ngomong gitu. Hanya Iya. di RRI. Iya, hanya di RRI ya. Gue ngomong nih, kalau misalkan mau tahu tentang perjalanan album dari Stay With Me dan single yang kedua yang bernama Berharap Kau Tahu, nih eksklusif nih ya di RRI. Ya sebenarnya itu mantan gua. Kan pada diem. Mantap. Beneran ini keluar dari sini LDR ya? berantem sih. Siapa tahu balikan. Enggak. Iya. Oke, kita back to topic Famous Brother dan pemirsa dapat dengar Musikpreneur kali ini. 5 tahun berkarya di industri musik di Banten, Famous Brother. Momen apa sih yang bikin kalian tuh, gue seneng banget ya ada di Famous Brother gitu. Gak ada. Apa ya? Seneng banget ya. Karena terus kenapa juga bisa ya Famous Brother tuh bukan karena saya dengan Carlos itu adik kakak, cuma kayak kita ini udah dianggap keluarga gitu. Begitu ya. Karena keluarga itu bukan hanya status ya. Ya. Perasaan. Asik. Masuk Baik kok. masuk. Senang banget. Apalagi kita berangkat dulu kan dari genre yang berbeda-beda. Iya, ya. iya. Terus kita bisa klop ini jarang loh. Yang satu band dulunya nggak klop itu bisa banyak kan bubar karena emang udah beda jalan. Kalau iya. kita Iya, terus 5 tahun ini masih klop. Benar. Nah, gue penasaran gimana cara kalian supaya tetap klop sampai detik ini. Ada mungkin yang ngatur kah, yang ngatur nongkrong tiap minggu gitu? Saling beliin rokok aja sih. Enggak, udah dibuka. Gitu. Gimana cara Famous Brother supaya tetap kompak kayak gini? Apa ya? Saling ancem ya. Lu keluar, awas ya. Dicari. Apa ya? Sebenarnya sih kita tuh bukan ada kumpulan rutin, cuma kita saling ngertiin aja. Kita saling ngertiin satu sama lain. Dan mungkin kalau misalkan kita temu kangen, mungkin ya nggak ada istilah kita latihan, nggak ada. Mungkin kita ngobrol atau
apa sih? bertukar iya, pikiran bertukar kayak pikiran dan gitu. bacakan udah nggak ada lagi. Iya sih. Oh iya, sebenarnya. menarik nih, Iya, bacakan. Iya. Bacakan. Kadang kayak Bener. gitu doang kita mah. Kita tuh jarang latihan, jarang ngeband bareng. Cuman yang kita lakuin itu nongkrong, bacakan, Tukar terus pikiran. Udah gitu doang ya. Ngobrol. Gua udah berulang kali talk show sama band gitu kan. Yang lain tuh kayak ngopi, kopdar. Ini bacakan. Dari mana ya ide bacakan ini? Sebenarnya dari bacakan Iya. dia nih sebenarnya yang pertama. Iya sih, apalagi sih? Iya ya, kayak menarik aja gitu. Apalagi kita juga senang makan ya. Senang makan kita juga ya. Senang makan. Kalau biasa bacakan di mana? Di rumah salah Di- satu di antara kalian atau Di rumah ada dia. base camp? Di rumah Ada dia. base camp. Kalau bacakan tuh ide ngalir aja sih sebenarnya. Ayolah bacakan gitu. Lama-lama kok enak juga gitu. Iyalah. Keluargaannya dapet. Enak lah. Tinggal duduk makan. Gak Gue ikut. makan areng bro. Aduh perih gitu. Gitu doang paling. Aduh Puri, aduh gue minggir dulu guys. Ujung-ujungnya udah jadi belum? Bener lagi. Oh gitu. Tapi keren sih. Ini salah satu konsep yang gua baru denger. Kalau band itu kalau ngumpul bukan ngopi lagi atau ke jamming tapi bacakan. Bacakan. Nah, 5 tahun udah bisa tetap kompak sampai detik ini dengan cara bacakannya. Gue juga pengen tanya, kalian udah eksis 5 tahun atau mungkin ada rencana gak gimana kalian membawa Fems Brother ke depan? Akan dikemas seperti apa mungkin? Atau nanti ada gebrakan apa? Mungkin nanti punya kostum khusus? Mungkin. Kok bisa tahu ya? Atau saya kayak satu frekuensi ya. Wih, gue masuk nih lama nih. Gus ngantuk loh. Gue ngantuk. Jadi gimana? Ya, mungkin- Fems Brother ke depan seperti apa? Apa ya gebrakannya untuk sekarang kita melihat kita kan juga punya fans ya. Apa Ya, namanya? nama Apa namanya? fanbase kita Fems Brother. Oh gitu. Iya. Fems Fems Brother. Lu sapa dulu dong. Halo fansnya. sobat Fems Brother gitu ya. Iya nggak sih? dong. Iya. Iya. Apa Jadi, yang mau diucapin ke Fems Brother? ucapin terima kasih juga mereka-mereka yang udah mensupport kita ya. Support kita, sampai denger. sampai sekarang gitu. Sekarang. Kalau kita lagi ada off air di mana atau panggungan di mana gitu, mereka-mereka ada pasti ada. Pasti ada. Untuk gebrakannya kita mungkin terus berkarya aja Iya. terus dulu. Karena untuk sekarang fans Brother pengen kan kita baru tahun ini ya buat rilis Iya, karya. rilis karya. Dan fans Brother ini kebanyakan lagi pengen denger karya-karya kita dulu gitu. Itu sih. Karena kalau dulu tuh kita masih cover-cover aja. Iya, cover-cover aja. Tapi dalam waktu dekat ini ada project kah atau mungkin ada mau manggung kemana gitu? Mungkin manggung BCF kali gitu Iya, ya. mungkin ya, BCF. Terus di nanti BCF. ada di mungkin panggung-panggung UNIF biasanya tuh ada setiap akhir tahun. Akhir tahun ya, akhir tahun mungkin. Iya tuh. Jadi yang terdekat nanti mau ke Banten Creative Festival. Ya gitu. Oke. Udah rencana mau bawa lagu apa aja? Boleh di-spill nggak sih? Gak mau. Enggak, harusnya jawabnya ini eksklusif ya, gue bilang di sini. Kasih tahu. Apanya lagu-lagunya? Lagu-lagu Lagu ya. Stay With Me ya? Stay with me. Lupa gue apa ya. Kan siapa tahu kita bisa main di BCF tuh. Sebenarnya tuh di satu album ini lagunya ada Yang udah rilis apa yang lagi produk? yang rilis. Yang udah rilis tuh baru 4. 4. Juitaku, Berharap Kau Tahu, Labirin, sama Love Is Alive. Ya, Love Alive. Itu. Sisanya masih kita dalam progres. Kira-kira kapan rencana untuk targetnya di bulan sekian kita udah beres dan launching deh gitu. Oke. Di eksklusif nih ya. Saya nih ngomong di sini. Rencana kita beres satu album itu di bulan November. Di bulan November. Nih gue bilang sekali lagi ya. Kalau lu udah beres dan November itu mau rilis, gue ajak sini lagi buat launching. Oke. Aduh, terharu gua. Ngantuk guys. Ngantuk apa terharu ini? Ngantuk. Oh, injek. Iya, masih lucu aja. Oh. Oke. Di album yang nanti bakal rilis ada apa? Mungkin karakter yang baru atau ada gebrakan yang mau jadi tampil beda? Apa ya? Apa ya?
Mungkin ya beda, mungkin kita terus upgrade. Karena improve gitu apa ya? Sebenarnya, nih saya lagi nih ngomong nih. Ya, lo aja terus. Gak apa-apa Jan. Di Stay With Me ini sebenarnya dari lagu pertama sampai nanti menuju album itu sebenarnya lagunya nyambung. Kenapa kita diskusi Stay With Me dan nama albumnya Tetap Bersamaku, karena di dalam lagu itu ada juga tentang perasaan apa sih? Perasaan cinta. Kekeluargaan. Iya, keluarga. Tentang kesepian, kehilangan atau harapan. Iya, makanya Harapan. kita kasih Stay With Me, Tetap Bersamaku gitu. Gitu. Gue nih lagi iya. tolong sama gue terus. Ya, gitu. iya, Gitu lah kira-kira. Mungkin yang dimaksud juga udah sama gue aja, bantuin gue berproses ya. Iya. Nanti sama gue endingnya gitu. Iya, benar. Gitu Tapi udah jadi mantan ya? Gue tahu dia lagi. Aduh, Karena sasaran empuk banget ini sebenarnya. Empal asik. Nah, oke, jadi Fams Brother ini di beberapa bulan ke depan bakal ada yang baru, yaitu album yang baru. Dan buat kamu nih, mungkin pemirsa dan pendengar Musikpreneur, kamu tungguin aja. Kalau mereka pengen dengerin lagu kalian, di mana aja mereka bisa dengar? oke. Untuk bisa mendengarkan single-single kita ada di seluruh digital platform. Dari toko-toko musik juga ada yang buat Apple ya, ada di iTunes dan yang Spotify, Tidal, Sound Deezer, pokoknya semua ada. Untuk YouTube juga kita produksi lirik ya. Situ. Jangan lupa subscribe ya. Iya. Apa nama YouTube-nya? Kasih tahu dong. Apa coba? Nama YouTube-nya Fams Brother Fams Brother. Strip TV. Nice. Jadi di situ juga bisa didengerin melalui YouTube juga ya, Ya. bisa tonton. Ada mungkin bikin MV. Untuk MV kemungkinan kita ngeberesin album dulu mungkin. Oh, gitu. Ya baru kita. Karena itu ada di pihak labelnya juga ya. Iya. Untuk MV itu. Ya. Berarti sudah direncanain tuh. Sudah. Udah dong, Udah ya? pasti ada MV-nya, tenang aja. Oke, ditunggu ya berarti ya. Nah, kalau dikasih kesempatan manggung, ini misal dikasih kesempatan manggung dimanapun ya, kalian pengen manggung di mana? Satu-satu kali ya. Iya boleh, boleh. Mulai dari sana dulu dah. Oke boleh. Gantian. Masjid Man. Masjid Man. Oh, Masjid Man. Soalnya sidang. Oh gitu. Beda dong. Nah, mau di mana? Kang Haji. Gak age ke Mang Aje. Serang banget emang. Gagi Kang Haji. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Mana ya? Ya pokoknya yang audiensnya rame aja sih, sama orang-orangnya seru. Itu sih yang penting, nggak penting tempat, yang penting orang-orangnya sih. Pengajian juga rame tau. Nah iya, apa di situ juga. Iya Gus, kenapa nggak pengajian Gus? Jadi gitu lah ya. Ini kan. Marawis. Marawis, oke. Di mana aja yang penting rame dan happy begitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini pengen manggung. Sebenarnya nggak ada batasan sih ya, sampai kita terbang setinggi dimanapun itu. Mau di mana aja dah kita mah, ya. Tapi untuk yang terdekat ini saya harap saya bisa manggung di Banten Creative Festival. Berhasil lokal. Kalau untuk saya sih mudah-mudahan ya, pengen manggung sampai keluar negeri gitu. Amin. Amin. Swiss gitu. Swiss. Iya, supaya gua nih pengen memperkenalkan lah band Indonesia bergenre pop punk ke luar negeri gitu, bahwa ada loh yang bisa ke pancana internasional begitu. Iya. Amin. Cita-cita. Amin. Band. Ayo lanjut. Lanjut. Ya Roberto. Roberto Ini kan, Carlos. kurang lebih ke Swiss kan. Iya. Saya lebih pengen ke Rusia sebenarnya. Oh kenapa tuh? Oh gitu. Ceweknya ya? Laju pengen digenjreng. Lebih pengen ke Rusia sih. Kenapa Rusia? Apa ya? Sistem negaranya aja. Enggak, gua ini beneran ini. Iya. Iya kadang kayak nggak percaya gitu ya, kayak. Enggak, maksud gua kan dunia musik kayak arahnya kayak US Amerika, gitu Amerika, kan. Gitu kan. Ini Rusia anjay. Rusia. Ini nggak di briefing nih yang ini. Ini kita baru tahu juga nih. Iya. Selama 5 tahun tuh, apalagi gue sebagai abang itu baru tahu pengen ke Rusia.
Lo aja ini bang ya apa agak nggak percaya gitu, apalagi orang-orangnya nih. Yakin Nah, gua. ini kenapa Rusia lo? Negaranya selagi ada niatan pengen ke Rusia. Oh iya sih, karena banyak juga sih pertukaran. Aku saya buka kartu asnya. Oh iya, apa nih? Eksklusif dia. Eksklusif DRRI ini ya. Katanya ya di Rusia ya. Ini cuma sepengetahuan aja ya. Di sana tuh nikah dibiayai negara. Wah, Ben. Ya makanya kenapa mau di sana? Gua paham. Gua paham jokes ya. Paham. Maksud gua itu nikah dibayarin negara dan istrinya bisa lebih dari 2. Gua ngeband di sana dapat 4. Oke. Nah itu bang maksud gua bang. Sebuah motivasi yang sangat mulia dari Roberto Carlos. Ya eksklusif nih di ini doang nih di RRI doang nih gua ngomongin. Oke. Buat ceweknya dia jadi tahu kan. Kebuka loh os. Jadi mereka Rusia gua. Oke, gue doain lah semoga harapan kalian ini bisa tercapai. Amin. Dan sukses terus buat Fams Brother tentunya ya, sampai bisa gue lihat beritanya atau bahkan gue yang naikin berita nanti dari sini. Bisa manggung di luar negeri begitu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin ini jadi beberapa pertanyaan penutup di Musikpreneur kali ini. Kalau dari kalian Fams Brother, apa pesan yang pengen kalian sampaikan ke anak-anak muda di Banten? Apalagi yang di industri musik begitu. Siapa deh? Mungkin saya sedikit ya untuk sobat-sobat musik yang di luaran sana atau lagi yang anak-anak muda ya. Jangan takut untuk berproses dan berkarya gitu aja. Sebenarnya itu aja sih. Jangan takut untuk memulai bahwasannya saya punya karya. Tapi saya takut jelek, takut gitu. Jangan. Sebenarnya karya kalian itu mahal bro. Nggak ada, atau maksud saya nggak semua orang bisa untuk menciptakan karya. Itu aja. Benar, apalagi keahlian ya, keahlian karena apa ya, menghargai keahlian kita itu merupakan anugerah ya. Iya, anugerah. Itu keren karena keahlian itu kan anugerah dari Tuhan. Ngapain kita nggak diapa-apain gitu kalau punya keahlian. Jadi lebih baik kita bergerak menghasilkan apa dari keahlian kita, itu yang keren menurut gua, manusia keren. Oke, gitu. gokil. Dari semua lagu yang udah kalian rilis begitu, satu lagu yang jadi lagu favorit dari kalian masing-masing. Nah, Oke, dari sana dulu. Ini dia yang minta nih, dari sana dulu nih. Labirin. Kenapa Labirin? Gak apa-apa, kayak kena ke hati aja sih. Walaupun gak relate ya, tapi kayak enggak lah. Kayak dari liriknya terus aransemennya ya kena ke hati aja sih. Sebenarnya lagu yang cocok buat nongkrong di depan Indomaret sambil ditemenin kopi. Itu lagunya Labirin tuh. ya. Iya. Dan pemirsa dan pendengar Musikpreneur, FYI aja ya. Labirin ini adalah lagu yang nanti bakal dinyanyiin juga setelah ini. Jadi kita dengerin setelah ini ya. Lanjut lagi. Kalau Masjid Men, Labirin. Oke, lanjut. apa ya? Lagunya semuanya enak-enak semua. Cuma yang paling favorit memang Labirin. Oh, Labirin. Ya. Kalau saya, tapi belum rilis. Gak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa. Oh, di-spill dikit nggak apa-apa berarti ya. Biar penasaran nanti kan mau denger lagi. Sama nih. Oke, sama nih. Ada di bulan. Itu ekspektasimu. Iya. Wah, itu indah banget Indah lah. banget. Stay Indah terus deh, pokoknya. notasinya. Penasaran kan? Karena udah di-spill judulnya, boleh nggak sih kasih sedikit penggalan liriknya dikit Oh, aja? boleh. Silakan. Apa sih? Gimana sih? Apakah ku Oh, iya. tumbuh Tak sesuai harapanmu Asik. yang kau impikan padaku. Mungkin Atau mungkin jalan tak seindah ekspektasimu. Terima jalan hidupku. Kayaknya gue juga suka sama yang ini sih. Kelak kau akan bangga padaku. Udah kebanyakan. Aduh, udah. Kebanyakan. Jangan pergi dulu. Kebanyakan. Maaf ya, kan Gue jadi minta enak dikit. kayaknya. Oke, gue tunggu sih lagu yang ini. Ya, siap. Ekspektasimu, oke.
Ini sama berarti udah nggak usah gue tanya lagi nih ya. Oke kalau gitu. Ini jadi penutup, gue kasih kesempatan buat fans brother buat promosiin lagu lo, album lo, semuanya ke pemirsa dan pendengar Musikpreneur. Silakan. Gue kasih waktu buat promosi, bukan lanyin dulu. Kasih dulu dong. Oh iya. Oh iya, udah lupa. jangan. Iya, nih kira kita suruh ngegenjreng. Apa tadi? Tetap stay tune. Oh iya. Lagu-lagu kita, karya-karya kita. Jangan lupa subscribe sosmed-sosmed kita, ada Fams Brother, YouTube-nya. Ya, YouTube-nya Fams Brother TV, sama di channel WhatsApp-nya juga ya. Ada saluran namanya Fams Brother TV juga. Sosmed IG Fams Brother. Pokoknya Fams Brother namanya. Ya, Fams Brother. Gitu. Di semua Dan digital terus platform. ikuti karya-karya kita. Semoga dapat diterima bagi masyarakat Indonesia. Gitu sih. Oke. Kalau begitu pemirsa dan pendengar Musikpreneur, terima kasih banyak yang udah stay di Musikpreneur kali ini. Sehat selalu dan jangan lupa dengerin lagu-lagu Fams Brother. Gue juga ucapin terima kasih buat Fams Brother. Terima Sukses kasih terus. juga, ya. Lagunya meledak dan Amin. gue tunggu lagi nanti pas rilis di sini. Amin. Amin. Untuk rilis Sip. albumnya Siap. dilancarin semuanya. Oke. Terakhir kita dengerin bareng-bareng sebuah lagu penutup dari Fams Brother dan Musikpreneur kali ini yang judulnya tadi sudah disebutin sama Masjid Band. Sorry ya, maaf ya. Aman kan ya? Oke deh. Lebih parah. Malah di-spill. Oke deh. Thank you so much everybody. Inilah dia Fams Brother. Dalam labirin emosi kita membara tanpa arah. Rahasia cinta saling terjara. Hati-hati bertahu. Keraguan berbisik lembut di malam hari. Api cinta terang yang kan sulit diterang. Hilang arah, aku mencari jalan pulang di tengah hutan yang penuh dengan kegelapan. Ku merindukan cahaya menuntunku pulang. Kembalikan aku, kembalikan ke tempat yang aku kenal. Ku melangkah dalam gelapnya malam, tak tahu lagi apa yang harus ku lakukan. Dalam gelapnya malam yang sunyi, aku terjebak dalam dingin dan ragu. Keraguan berbisik lembut di malam hari. Api cinta berkedip, terang yang kan sulit diterang. Hilang arah, aku mencari
dan